I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you, to get to you. You found the time running with the traces to get you to places.
mas hari karena sampai om setelah keluar dari rumah itu perasaannya lebih ringan dan lebih rileks karena kita kan bakal menghirup aroma dalam artian kita di meja sana. Ini kayak dikusut tapi kayak dibul tapi rasanya kayak dikusut. Jadi badan kita yang tadinya berat, yang tadinya masih berat, kalau jadi lebih ringan. Halo, selamat siang buat kita semua ya. Perkenalkan kami dari kelas IPA akan mewawancarai, yaitu sini ada narasumber kami Bang Kevin. Kami akan mewawancarai tentang apa itu tentang seputar hukum. Dan hukum ini biasanya lebih dominan dikenal di budaya Karo. Nah, mari kita wawancara sebentar ya. Untuk Bang Kevin ya, apa itu Bang? Kalau atau hukum dan biasanya itu hukum itu apa? Kalau menurut saya hukum itu seperti tadi misalkan kalau tujuan itu untuk kesehatan dan pengobatan, dan juga kan seperti yang saya bilang tadi, banyak orang yang beraktivitas tanpa kepentingan kan. Nah, salah satu hukum ini itu alternatifnya. Jadi yang orang-orang yang jarang kepentingan karena beraktivitas penuh, mereka mari akan teringat lah setiap seminggu sekali atau sehari sekali menurut saya. Jadi kalau biasanya siapa saja yang melakukan hukum, apakah seperti kan tadi kalau kita lihat di dalam tadi ada beberapa orang tua, tapi kalau untuk anak muda masih lebih banyak di mungkin ya bapak atau remaja. Sebenarnya kalau ditanya masalah usia itu semua kalangan, cuman mungkin kan sekarang ini anak-anak muda itu jarang mengenal, belum terlalu mengenal hukum itu apa, dan lebih banyak kayak orang tua dan lansia yang sudah memang kenal hukum dari lama. Cuman sekarang ini anak-anak muda sekarang sudah mulai mengenal, sudah mulai rutin lah, walaupun nggak setiap hari ada, tapi udah mulai datang. Terus kenapa tradisi hukum ini masih dipertahankan? Apakah ya termasuk budaya, karena memang tradisional kan, kita kan itu budaya yang harus dilestarikan. Kalau kita bertanya tadi tentang hukum itu dalam hukum itu pastinya kan ada yang dipakai itu bahan herbal atau tidak. Nah kalau boleh bahan herbal apa aja? Kalau kami di sini itu bahannya saya nggak bisa sebutkan semuanya karena banyak gitu kan. Mungkin salah satunya kayak daun kemangi, daun kuku, juga daun sirih kan, terus kayak lengkuas dan sebagainya lah Bang. Kalau disebut satu banyak nih gitu. Berarti bisa dipakai beragam macam lagi, yang penting dia aromanya harum lah. Iya. Terus mengapa bahan seperti kayak tadi kemangi sama lengkuas itu dipilih gitu? Kayak kemangi dan lengkuas itu bagus untuk kita kayak flu, batuk, pilek, itu bagus untuk menyembuhkan lah. Dan kalau saya bilang kayak sirih itu kan punya antibiotik, jadi menghirup uap sirih itu membantu dari dalam, menyembuhkan dari dalam. Tadi manfaat tubuh nah kalau ngomong sama rempah-rempah ini kan bisa dibeli dari pasar ataupun dari kalau untuk di sini biasanya bahan-bahan herbal itu atau rempah-rempah itu diambil dari mana Mas? Kami langsung dari ladang. Dari ladang. Kami nanam, panen sendiri dari ladang. Dari tempatnya. Iya. Pemasaran waktu itu kira-kira berapa lama? Kalau pemasakan itu dari awal sampai Februari itu kurang lebih 40 sampai 50. Itu berapa kali diganti? Berapa kali? Ramuan itu diganti per 8 jam. Per 8 jam. Kalau contohnya itu bagusnya kalau kita obat itu berapa kali? Ya baiknya cuma 10 sampai 15 menit. Maksimalnya sekitar 20 atau 30 menit. Ya maksimal lah Pak. Terlalu lama pun nggak bagus sekali.
undangan dari awal sampai akhir itu hidup terus lah. Hidup terus sampai nanti ada tamu datang kami hidupi. Nah, ketika udah tamu keluar nggak ada lagi yang mau itu kami kecilin, kami matiin. Jadi ya jadi tetap proses itu dimasak, nggak sampai harus mati total. Ketika kayak abangnya datang waktu kami udah sampai langsung hidupi. Jadi kalau udah ada keluar biasanya dikecilin. Iya. Kan bang itu kan kalau misalnya tadi mau makan yang abang tahu mau makan apa aja sih? Mana ada berusaha. Ya, kayak masuk dulu baju, bandek, kan terus kayak masuk angin juga bisa. Dan bagi ibu-ibu yang melahirkan pun bagus kan, bagus karena memang pada awalnya ibu-ibu yang melahirkan. Dan kayak bantu lancar peredaran darah, keluarkan racun-racun dari melalui keringat juga bang. Di poster juga ada dedikasi bang. Ini juga menggunakan laut kopi Iya. kemarin ya. Karena itu kan suhunya mulai dari 60 Celcius sampai 70 itu udah pasti virusnya kuat bakal mati. Iya. Ya, mas kopi itu kan banyak orang yang butuh dan mereka tahu manfaatnya. Bang. Iya, mereka tahu manfaat. Bahkan ada yang satu lagi 3 kali. 3 kali juga. Dan ada kemarin juga beberapa pasien orang kena COVID, mereka mati, orang perawat sehat, Pulih lagi ya. pulih. Mungkin itu sih bang, cuman kami mau nanya nih bang, buat kami nih generasi muda saran gitu, bagaimana saran abang buat kami untuk melestarikan kopi ini dalam arti juga kan kopi ini udah dikenal para anak muda, ini juga termasuk yang harus diingat juga karena kita juga turun dari leluhur dia. Terus saya hanya abang kami untuk saran dulu aku ini jarang mengenal. Kalau saya itu dicoba dan dikenal baru mengenalkan pada orang. Nah, iya, karena sebelum kita mencoba kita nggak bisa mengenalkan. Saya coba dulu, dikenal baru mengenalkan. Ada salahnya kita mencoba untuk sehat kan, Bang? Kesehatan juga ya kan Iya. bang. Leondik. Mungkin sekian tentang okup yang kami paparkan. Mungkin kita juga dari anak-anak muda kita juga harus ingat bahwa itu okup ini adalah budaya yang harus dilestarikan walaupun banyak yang tidak mengenal. Mungkin kita sebagai anak-anak muda bisa mengenalkan ke teman-teman kita apa saja manfaat dari okup dan apa saja juga pengaruh-pengaruhnya dalam mempelajari okup itu. Kita mungkin bisa lebih mengenal lagi budaya-budaya dari leluhur kita. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih.